Shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita angkat puji-pujian kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Yes. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi Dia berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari angkat tangan kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Thank you God. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita mau angkat tangan kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi kita kata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa bahwa Engkau selalu menjamah kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan di ibadah kenaikan ini Bapa. Kami selalu bisa merasakan selalu Bapa kehadiran-Mu kehidupan kami. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu
selamanya. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi kita katakan, tinggal di hadiratmu. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu hadir Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan seperti mula. Kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu,
hadirat, tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buat firman-Mu. Biar firman-Mu boleh masuk dalam hati kami dan menguasai hidup kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Hari ini tanggal 21 Mei bersama dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah rangkaian peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Itu rangkaian. Kemudian penampakan Yesus selama 40 hari. Kemudian dia naik ke surga. Itu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus. Itu adalah peristiwa sejarah yang betul-betul terjadi. Sehingga perdebatan tentang kebangkitan sudah tidak ada lagi. Untuk itu kita akan lihat Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus naik ke surga, menurut catatan Alkitab di 1 Korintus 15 ayat 6, itu dikatakan ketika dia naik ke surga disaksikan oleh 500 orang lebih. Kebanyakan dari mereka yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus itu masih hidup. Sehingga ketika Yesus naik itu merupakan wujud fisik tubuh kebangkitan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sehubungan dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus dengan tema pesan penting di balik kenaikan Tuhan Yesus ke surga, atau pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Di di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 itu adalah ayat kunci dari Kisah Para Rasul. Ya. Nah, pesan atau amanat atau mandat ini ditulis di sini. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena ini ayat kunci dari Kisah Para Rasul. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kalau saudara lihat di situ ada kata kamu 3 kali. Nah, kata kamu ini adalah kata ganti orang kedua. Bentuknya jamak. Jadi mandat ini, pesan ini bukan hanya untuk para rasul pada waktu itu saja, tetapi juga untuk kita. Bukan hanya untuk pendeta, tetapi untuk kita semua orang percaya. Bahwa orang percaya harus menjadi saksi dimanapun dia berada. Di sini dikatakan, saudara sekalian, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini mengandung makna teologis. Artinya, kita diberikan kuasa untuk bisa menjadi saksi Kristus. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu makna geografis.
Artinya dimanapun kita berada, kita bisa atau harus menjadi saksi Kristus. Nah, di situ dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Saksiku di sini adalah saksi Kristus. Nah, kita harus tahu Kristus itu. Karena kita harus menjadi saksinya. Nah, Kristus, saudara, kita harus memahami siapa dia. Di Yohanes pasal 14 ayat 6, ini ayat yang terkenal, saudara. Yohanes 14 ayat 6, di sini dikatakan begini. Saya percaya sebagian orang Kristen hafal ayat ini. Dikatakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi siapakah Yesus itu? Yesus adalah jalan. Makanya kalau mau menjadi saksi Kristus, dia harus menjalani apa yang dijalani Tuhan Yesus ketika dia hidup. Jalan kebenaran. Dia adalah kebenaran. Artinya, kita yang menjadi saksinya, saksi Kristus, kita juga harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang diajarkan. Kebenaran yang dia hidupi. Makanya orang Kristen, kalau mau menjadi saksi, bukan hanya mengenal kebenaran, tetapi mengenakan kebenaran. Dia bukan hanya jalan kebenaran, tetapi juga dikatakan hidup. Jadi kita sebagai saksi Kristus, kita harus menjalani kehidupan seperti kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Baru kita bisa menjadi saksi yang efektif. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kita harus menapaki, mengikuti jejak-jejak kehidupan Kristus. Baru bisa menjadi saksi yang hidup. Ya. Tujuan Yesus hidup itu mempermuliakan Bapa di sorga. Ketika Yesus hidup di bumi ini, dia hanya melakukan kehendak Bapa di sorga. Makanya dia punya filosofi di Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi hidup kita pun kalau kita mau menjadi saksi, kita harus hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup. Nah, saksi itu harus mengatakan kebenaran. Kalau saksi tidak mengatakan kebenaran, dia saksi dusta. Saudara, ada 3 hal tentang saksi yang saya ingin sampaikan. Ya. Yang pertama, saksi itu adalah melihat sendiri atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Nah, kalau kita sebagai saksi Kristus, kita sendiri harus mengalami Kristus. Kita sendiri harus hidup bergaul dengan Kristus. Baru kita bisa menjadi saksi Kristus. Ketika kita hidup bergaul dengan Kristus, kita mengalami perubahan karakter seperti Kristus. Itu yang pertama. Jadi harus mengalami sendiri peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini kita sebagai saksi fakta. Fakta bahwa Yesus hidup dalam diri kita. Yang kedua, saksi adalah orang yang memberi keterangan. Kalau di pengadilan, dia yang memberi keterangan di depan pengadilan. Nah, saksi Kristus, dia harus bisa memberikan keterangan tentang Kristus. Dia harus bisa menyatakan siapakah Yesus itu. Baru bisa menjadi saksi yang efektif. Kalau dia tidak mengenal kebenaran, tidak tahu firman Tuhan, bagaimana dia bisa menjadi saksi? Enggak mungkin. Makanya seorang saksi dia harus belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu harus tetap dalam firman-Ku. Kamu adalah benar-benar murid-Ku. Jadi kalau enggak tetap dalam firman, tidak hidup dalam firman, tidak belajar firman, bagaimana dia bisa memberi keterangan kepada orang lain? Yang terakhir, yang dimaksud saksi adalah bukti kebenaran. Bukti kebenaran artinya dia sendiri menunjukkan bahwa dia itu hidup benar. Bukti menunjukkan bahwa dia menyembah Allah yang benar. Sehingga orang melihat orang benar seperti dia nggak mungkin menyembah Allah yang salah. Jadi saksi adalah bukti kebenaran. Makanya seorang saksi yang efektif, dia bukan hanya hidup dalam kebenaran, tetapi dia menghidupi kebenaran. Maka persoalan utama dalam kehidupan orang Kristen yang mau menjadi saksi Kristus, itu bukan soal makan minum. Di Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan sebab apa? Sebab kerajaan sorga, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau menjadi saksi Kristus yang permanen, yang efektif, kita harus punya kebenaran. Kalau kita nggak punya kebenaran, bagaimana kita bisa bersaksi tentang kebenaran? Itulah sebabnya selama kita hidup,
Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semuanya akan ditambahkan. Jadi saksi Kristus perilakunya harus benar. Karena dia bukti kebenaran. Bukti yang menunjukkan bahwa dia menyembah Allah yang benar. Yesus pernah berkata di Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi seorang saksi itu punya tugas yang berat, tugas yang tidak mudah. Untuk itulah Roh Kudus dicurahkan supaya memiliki kuasa, kemampuan untuk bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Jadi dimanapun kita berada, di rumah, Yerusalem kita harus menjadi saksi. Sebagai kepala rumah tangga, kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Sebagai istri, harus menjadi ibu rumah tangga yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan kebaikannya. Sebagai anak, dia harus hidup dalam ketaatan. Dia hidup hormat kepada orang tuanya, baru bisa menjadi saksi. Jadi saksi yang efektif itu, saudara, itu adalah dirinya sendiri yang mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Sehingga ketika dia berkata seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika dia hidup. Dan hidupnya sungguh-sungguh efektif. Jadi saksi yang efektif dan permanen adalah saksi yang merepresentasikan Kristus dalam hidupnya. Saksi yang merefleksikan Kristus dalam hidupnya. Sehingga dimanapun dia berada, dia bisa menjadi saksi. Ayat terakhir, Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Dikatakan begini, Kisah Rasul pasal 20 ayat 21. Ini Paulus berbicara kepada orang-orang, dikatakan begini. Aku senantiasa bersaksi. Dikatakan senantiasa. Jadi selalu, bukan Senin Selasa. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saksi yang permanen, saksi yang efektif. Dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, atau kepada siapapun, dia bisa senantiasa bersaksi. Karena dirinya adalah saksi Kristus. Sehingga dengan demikian, Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan boleh menggores hidup kami, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kini angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya.